Hai Sobat King, baru-baru ini masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya pemberitaan mengenai adanya sebuah masjid di Berlin, Jerman. Dikarenakan masjid ini telah mengibarkan bendera pelangi. Pasalnya, bendera pelangi merupakan simbol keragaman dan kebanggaan bagi komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer atau yang lebih dikenal sebagai kaum LGBTQ. Selain itu, bendera ini menjadi salah satu tanda sebagai dukungan untuk kaum LGBT. Masjid yang mencetak sejarah pertama, di mana menjadi masjid yang telah mengibarkan bendera pelangi. Masjid ini terletak di kawasan pusat ibu kota Jerman yakni Berlin. Masjid ini bernama Masjid Ibn Rushd Goethe. Masjid diketahui telah membentangkan benderanya di depan sekelompok kecil orang, termasuk senator kebudayaan Berlin Klaus Lederer. Hal ini lantas menjadi perbincangan publik, terlebih yang beragama Muslim. Pengibaran bendera itu dilakukan menjelang serangkaian acara LGBTQ yang dijadwalkan berlangsung di kota itu pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Para peserta yang hadir juga akan mengenakan spanduk yang bertuliskan "Cinta itu halal". Bendera ini dijadwalkan akan tetap ada hingga akhir Juli di situs web lgbtqqueer.de. Dalam wawancara, salah satu dari 6 imam masjid, yakni Mo El-Ketab mengatakan bahwasanya ia ingin agar masjid menjadi tempat yang aman bagi siapapun. Di bulan Juli ini ibu kota Jerman, yakni Berlin akan mengadakan 2 acara besar bagi komunitas LGBTQ. Acara tersebut meliputi Festival Lesbian dan Gay pada 16 dan tanggal 17 Juli. Sedangkan yang lainnya, pada tanggal 23 Juli adalah acara Christopher Street Day atau CSD. Di sisi lain, masjid ini juga telah memberikan izin bagi jemaah pria dan wanita untuk melaksanakan salat bersama-sama dan menyatakan terbuka untuk jemaah LGBT. Di masjid ini jemaah perempuan tidak ada yang menutup aurat saat melaksanakan sholat. Dan lebih kontroversinya lagi, seorang perempuan diperbolehkan menjadi imam, walaupun ada seorang pria di sana. Awal mula sejarah masjid ini dari pendirinya seorang perempuan yang bernama Seyran Ateş. Ia seorang imigran dari Turki. Ateş pertama kali tiba di Jerman pada usia 6 tahun. Kemudian ia berkarir sebagai pengacara sejak tahun 1997 dan aktivis pembela hak perempuan. Fokusnya melindungi perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain itu pada pernikahan paksa. Ia mengatakan, cita-cita itu bermula dari pengalamannya ketika kecil. Sebagai anak imigran dari keluarga Muslim, ia harus melayani abang dan orang tuanya di rumah. Jika ingin keluar rumah, harus mendapatkan izin dari mereka, sama seperti perlakuan yang banyak diterima anak perempuan Muslim di Timur Tengah. Selain itu, Ateş juga dimarahi bahkan dipukuli jika melanggar aturan. Hal itu yang menyebabkan ia menjadi salah satu anak yang termasuk susah bersosialisasi karena tidak paham dengan bahasa Jerman. Pada tanggal 16 Juni tahun 2017 lalu, perempuan kelahiran 1963 ini telah membuat sejarah, yakni dengan membangun sebuah masjid liberal yang pertama yang pernah ada. Ia mendirikan sebuah masjid itu di lantai 3 gedung gereja Protestan Sang Yohanes Kirche di kawasan Moabit, Berlin. Ketika proses peresmiannya pun dikawal ketat oleh polisi setempat. Masjid liberal itu lalu dinamai Masjid Ibn Rushd Goethe. Nama itu diambil dari dokter filsuf dan ilmuwan Arab Islam Ibn Rushd tahun 1126 sampai tahun 1198 dan seorang sastrawan Johann Wolfgang von Goethe tahun 1749 sampai tahun 1832. Dalam praktiknya, Islam yang diajarkan di masjid liberal ialah Islam dengan pendekatan historis kritis. Kajian-kajiannya pun akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu di sana juga, kesetaraan menjadi dasar ajarannya. Para pengurus masjid ini membuka pintu untuk semua kalangan, baik dari Sunni ataupun dari Syiah, bahkan homoseksual, yang merupakan salah satu golongan yang tidak diterima kebanyakan pemeluk beragama Islam. Laki-laki dan perempuan di sana
memiliki kedudukan sama di sana atau setara. Meskipun masjid ini mendaku sebagai masjid liberal, ada satu pengecualian yang dilarang masuk ke sana, yakni orang yang menggunakan penutup kepala seperti burka atau nikab. Disebabkan ateis mengatakan, jika nikab atau burka tidak banyak hubungannya dengan agama, melainkan pernyataan politis. Berbarengan dengan peresmian masjid itu, terbit sebuah buku. Dalam bukunya Salam Frau Imamin atau Salam, Bu Imam, ateis mengkritik radikalisme Islam yang ada di Jerman. Menurutnya, Islam yang mayoritas diterapkan di Jerman, mirip dengan ajaran pemerintah Turki. Ia beranggapan bahwa kebanyakan imam di sana, menurut ateis tidak memahami apa itu makna kebebasan agama dan kesetaraan hak antara pria dan wanita, apalagi hak atas orientasi seksual. Ateis mendirikan masjid ini, salah satu tujuannya ialah untuk melawan gerakan-gerakan Islam ekstrim yang sudah merusak nama Islam secara global dan ingin membangun sebuah hubungan yang baik antara Muslim dengan dunia Barat, di mana orang beragama Islam dipandang sebelah mata, dan sebagian besar penganutnya mengalami didiskriminasi. Bahkan ateis ingin menyediakan tempat bagi para Muslim liberal yang tidak mempunyai tempat di Jerman. Pasca teror bom yang terjadi di Manchester, menurut ateis Muslim yang ada di seluruh dunia harusnya melawan ekstremisme yang mengatasnamakan Islam. Menurutnya, Islam harusnya dapat memperbarui diri dan merepresentasikan mayoritas Muslim yang diketahui selama ini diam untuk mengkampanyekan kedamaian. Namun, masjid dengan pemahaman itu masih terlalu sedikit di Eropa. Yang ada hanya masjid dengan pemahaman konservatif, yang sama sekali tidak mengizinkan kritik. Itulah beberapa kontroversi yang sempat menghebohkan publik tentang Masjid Liberal Berlin dan awal mula berdirinya masjid tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan kamu? Tulis di komen ya.